역으로 피고 박태중 씨가 무죄였습니다. 문이라도 걸어 잠글라 그랬나? 몇 년 받았노? 뭐하노 여기서? 건들지 마라. Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya hanya di channel Cerita Drakor. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita drama Korea yang berjudul The Manipulated yang dirilis tahun 2025. Di part 1 ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Park Tae-jong yang merupakan seorang kurir pengantar makanan yang telah dijebak oleh seseorang karena telah memperkaos seorang wanita. Dia dituduh membunuh serta memotong-motong tubuhnya hingga dia berakhir dengan mendekam di penjara seumur hidup. Lalu seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Semoga kalian terhibur dengan channel Cerita Drakor ini. Film dimulai pada malam hari yang memperlihatkan seorang pria yang memakai pakaian serba hitam. Pria tersebut segera mengendarai sepeda motornya. Di sini si pengendara motor itu langsung mengebutkan motornya untuk mengejar sebuah mobil sport berwarna kuning. Bahkan nampak terlihat sangat jelas jika si pengendara itu berusaha untuk memburunya. Keahliannya benar-benar sangat jago. Motornya aja bisa naik ke tempat pinggiran tembok jalan dengan mudah. Kemudian kita akan diperlihatkan scene sebelum kejadian tersebut. Pada pagi hari itu terlihat seorang pria bernama Park Tae-jong yang sedang menuntun motor NMAX-nya. Diketahui Tae-jong bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Ternyata Tae-jong sangat digemari oleh para pelanggannya karena Tae-jong memiliki hati yang baik dan juga sangat ramah kepada para pelanggannya. Apalagi Tae-jong selalu melakukan perbuatan baik yang membuat semua pelanggannya sangat senang. Pada malam harinya itu terlihat salah satu kurir tak sengaja menabrak seorang wanita yang sangat arogan. Lalu ketika si kurir itu akan menyerahkan pesanan makanan untuk dibagi dengan Tae-jong, secara tak terduga dari arah belakang, si kedua pasangan itu malah mengambil pesanan lalu membuangnya ke jalan. Tae-jong yang kesal karena kearoganan mereka berdua yang sombong, akhirnya membuat Tae-jong memutuskan untuk segera mengejar mobil berwarna merah itu. Tae-jong yang memang sangat hafal seluk-beluk dari jalan tersebut sehingga memudahkannya untuk mengejar kedua pasangan arogan itu. Hingga disinilah pengejaran tidak berlangsung lama karena dengan sangat nekat Tae-jong menghentikan mobil tersebut di tengah jalan dan menyuruh kedua pasangan itu agar mengganti makanan yang telah dibuang tadi. Lalu sebelum kembali, Tae-jong memutuskan untuk menunggu adiknya yang berkuliah di salah satu kampus itu. Hingga tak lama, adik Tae-jong yang bernama Tae-jin datang menghampirinya. Seperti biasanya Tae-jong memberikan jajan kepada sang adik karena Tae-jong sangat menyayanginya. Diketahui ibu mereka telah meninggal dunia sehingga Tae-jong yang mengurus semua uang biaya kuliah Tae-jin agar Tae-jin kelak bisa menjadi orang yang sukses tidak seperti dirinya. Tae-jong sangat memanjakan adik satu-satunya itu. Dia sangat bekerja keras agar sang adik tidak kekurangan apapun saat berkuliah karena harapan Tae-jong cuma satu, agar nantinya sang adik bisa menjadi orang yang sukses. 뭘안 떨어져 너 이러고 맨날 나 없을 때 맨날 유튜브만 보지 말아 올게. 알았어. Saat itu mereka pun berpisah. Di sini saat Tae-jin sudah kembali ke rumah, ternyata meski dia anak kuliahan, ia pun memiliki pekerjaan sampingan dengan cara live streaming di YouTube. Lumayan bisa nambah cuan uang jajan serta membantu meringankan beban kakaknya. Malam harinya terlihat Tae-jong yang masih beraktivitas.
Ternyata selama ini Taejong ingin membangun sebuah usaha yang pernah dilakukan oleh sang ibu, yaitu dengan membuka toko bunga. Taejong juga ingin membangun usaha tersebut karena kecintaannya terhadap bunga yang indah itu. Selain itu juga Taejong bisa bernostalgia mengingat kenangannya bersama dengan ibunya. Di sana juga sudah ada beberapa teman baik dari Taejong yang sering membantunya. Suji yang merupakan pacar dari Taejong juga selalu mendukung semua keputusan Taejong. Kebersamaan mereka sangatlah indah, layaknya seperti bunga-bunga itu. Singkat cerita, Taejong dan juga Suji mengantar teman-temannya pulang. Seperti biasa, Taejong sangat akrab dengan mereka semua. Begitupun dengan Suji yang sangat mencintai Taejong. Apalagi selama dia berpacaran dengannya, Suji telah melihat Taejong seorang pekerja keras demi membiayai kuliah sang adik. Jadi hubungan mereka pun semakin erat. Taejong juga sangat mencintai Suji yang selalu mendukungnya. Pagi harinya seperti biasanya, Taejong pun membuatkan makanan untuk pacarnya. Kemudian ia pun segera pergi berangkat bekerja. Singkat cerita, saat itu Taejong telah mengambil orderannya. Lalu ia pun langsung segera mengantarkan makanan itu kepada salah satu pelanggannya. Di sana Taejong langsung segera menunda makanan itu di depan pintu apartemen karena penghuninya sedang tidak ada. Tak lupa Taejong juga mengirimkan bukti foto kepada pelanggannya jika pesanannya telah tiba. Saat sebelum Taejong pergi, ia telah memindahkan pot bunga ke tempat yang pas karena pohon itu membutuhkan sinar matahari parsial agar daunnya tidak mengering. Saat Taejong sedang dalam perjalanan, ia pun melihat sang nenek yang sedang membawa koper. Hingga singkat cerita, malam pun telah tiba. Terlihat saat itu Taejong sedang berada di minimarket untuk mengganjal perutnya yang lapar. Saat dia sedang menyantap roti itu, ia pun tengah mendengar suara telepon yang berdering. Taejong menemukan HP itu yang berada di sampingnya. Ketika Taejong mengangkat telepon itu, ternyata terdengar suara wanita dari si pemilik HP tersebut. Taejong diminta agar mengembalikan HP-nya di tempat terowongan. Nantinya ia akan mendapatkan upah. Tentu mendengar imbalan itu cukup lumayan besar, Taejong pun tanpa banyak berpikir langsung segera pergi untuk mengembalikan HP tersebut kepada si pemiliknya itu. 지금 바로 갈게요. 네, 감사합니다. 네. Singkat cerita, tak lama dari itu, akhirnya Taejong pun telah sampai di lokasi tujuan yang telah disepakati. Lalu saat itu si pemilik HP menghubungi Taejong kembali dan menyuruh Taejong agar meletakkan HP itu di dekat kotak jalan terowongan tersebut. Taejong kemudian segera mengikuti arahannya. Di dalam kotak itu, Taejong langsung mengambil uang imbalannya yang sebelumnya telah ditaruh. Taejong kemudian segera pergi dari tempat itu. Saat Taejong akan kembali, ia pun hampir saja ditabrak oleh sebuah truk yang melaju. Untungnya Taejong tidak kenapa-napa. Di keesokan harinya, Taejong sedang merayakan hari kematian ibunya. Taejong sangat merindukan sosok sang ibu yang telah meninggal. Hingga tak beberapa lama dari itu, Taejin pun datang. Meski sebelumnya Taejong tidak mengabarinya karena dia takut mengganggu belajar adiknya itu. 두 개밖에 없어 봐. 아 배고파 진짜 내가 지금 엄마 형이 또 내 욕했지? 아니 뭔 욕을 해? Hingga setelah perayaan tersebut, Taejong pun segera mengamankan beberapa bunga yang indah dari derasnya hujan. Taejong kemudian memotret bunga-bunga indah itu untuk dikirim ke Suji. Namun di luar sana, tanpa disadari oleh Taejong, ada 3 pria yang mencurigakan masuk ke dalam rumahnya. Ternyata begitu masuk, ketiga pria tersebut merupakan para anggota polisi yang menangkap Taejong atas dugaan kasus pemerkosaan serta pembunuhan dan mutilasi.
Saat setibanya di kantor kepolisian, di sana sudah banyak sekali awak media yang ingin menggali informasi mengenai kasus pemerkosaan, pembunuhan, serta mutilasi terhadap wanita yang bernama Nayong. Potongan tubuhnya ditemukan di Sungai Hangang, di dekat terowongan yang sebelumnya Taejong mengembalikan HP milik si wanita misterius itu. Sementara itu, di tempat Suji bekerja di kafe, semua orang sedang melihat kejadian berita itu yang sangat menggemparkan. Namun saat itu, Suji belum tahu jika kekasihnya telah tertangkap polisi. Lalu terlihat saat itu Taejong sedang diinterogasi oleh para kepolisian mengenai kasusnya yang telah menghabisi Nayong. Di sini Taejong langsung menjelaskan jika dia tidak kenal dengan wanita yang bernama Nayong seperti apa yang dituduhkan. Mereka juga telah salah tangkap, namun polisi tidak percaya dengan semua perkataannya. Berulang kali Taejong menjelaskan kepada para polisi itu bahwa mereka telah salah tangkap dan dia tidak melakukan perbuatan sekeji itu. Hingga kepolisian pun mendatangkan ahli forensik untuk mengambil DNA Taejong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. 시달면 안 돼요, 진짜. 협조해 주세요. Lalu terlihat ketiga temannya yang mengetahui jika Taejong telah ditangkap polisi karena telah menghabisi nyawa seorang wanita. Mereka pun menjenguknya. Di dalam penjara itu, ketiga temannya mengatakan jika semua orang dan juga warga yang mengenal Taejong telah mengetahui jika Taejong seorang pembunuh yang sangat kejam. Di sini Taejong berusaha menjelaskan semuanya terhadap teman-temannya jika dia bukanlah pelaku dari pembunuhan itu. Namun percuma saja karena polisi juga tidak percaya terhadap Taejong karena ia juga tidak bisa membuktikan jika dia memang tidaklah bersalah. Sementara itu, akhirnya Suji tahu setelah melihat berita-berita viral tersebut yang bermunculan terus-menerus jika pacarnya telah ditangkap oleh polisi sebagai seorang pembunuh. Tentunya Suji pun menangis histeris. Dia tidak percaya jika sang pacar telah melakukan hal sekeji itu. Malam hari pun telah tiba. Terlihat Taejong yang kini sudah berada di sel penjara. Ia pun benar-benar sangat frustasi karena semua polisi tidak ada yang mau mendengarkan jika dia tidak bersalah. Di keesokan harinya karena Suji yakin jika pacarnya tidak bersalah, akhirnya ia pun menyewa pengacara bernama Jang Ho untuk membantu kasus Taejong agar bisa bebas dari segala tuduhan. Lalu setelah pengacara itu pergi, salah satu teman Taejong yang bernama Jongsu meminta Suji agar menjenguk Taejong di penjara karena Taejong membutuhkan sosok yang bisa menenangkan hatinya. Tak berselang lama akhirnya Suji tiba di kantor polisi dan menemui Taejong. Yang mana disinilah Taejong langsung menjelaskan kepada Suji jika dia tidaklah bersalah. Suji pun percaya jika Taejong tidak mungkin melakukan kejahatan sadis, mengingat ia telah lama bersama dengan Taejong dan Taejong juga dikenal sangat baik oleh semua orang. Suji berjanji akan mengeluarkan Taejong dan membuktikan kepada polisi dan semua orang jika Taejong tidak bersalah. Setelah Taejong mendapatkan dukungan dari sang pacar, hatinya sedikit lega. Lalu di keesokan harinya, Suji bersama dengan teman-temannya tengah berkumpul di rumah Taejong, yang mana ia pun bertemu dengan pengacara Jang Ho untuk membahas kasus ini. Dalam hal ini, Jang Ho menyarankan agar Suji mencari sebuah bukti jika Taejong sedang melakukan kegiatan lain pada saat terjadinya pembunuhan itu. Jang Ho menyuruh Suji dan teman-temannya agar secepat mungkin mendapatkan bukti itu. Kalau bisa, bukti itu harus benar-benar kuat, soalnya bukti tersebut akan dikirim ke pengadilan. Kemudian di sel penjara itu, Taejong mulai menulis semua kegiatan sehari-harinya. Tujuannya berharap dari keterangan kegiatan itu bisa mengeluarkannya dari penjara.
Sementara itu, Suji, Taijin, dan teman-teman yang lainnya saling membantu satu sama lain untuk mengumpulkan bukti, mulai dari struk pesanan dan semua yang sebelumnya pernah dikerjakan oleh Taejong saat melakukan pekerjaan itu menjadi tukang kurir antar makanan. Hingga di sini, Suji dan rekan-rekannya mulai terjun ke para tetangga yang sebelumnya memang telah mengenal kebaikan Taejong yang sering membantu mereka. Suji juga meminta dukungan kepada semua orang untuk mengajukan petisi kepada para warga bahwa Taejong tidaklah bersalah. Mereka juga sudah mengetahui betapa sangat baiknya Taejong. Hingga singkat cerita, semua bukti-bukti itu telah lengkap tersusun dengan sangat detail. Pengacara yang melihat kerjasama itu dibuat sangat terkejut karena mereka bisa menyusun kejadian seluruh aktivitas Taejong sebelum kejadian pembunuhan serta setelah terjadinya pembunuhan. Pengacara Jang Ho sangat yakin dengan adanya bukti itu, ia bisa mengeluarkan Taejong dan bisa membebaskannya dari tuduhan tersebut. 밥이라도 좀 챙겨 먹지. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Terlihat persidangan itu dihadiri oleh banyak orang beserta dengan teman-temannya. Dalam hal ini, pengacara Jang Ho langsung menunjukkan berbagai bukti yang sangat detail mengenai Taejong yang setiap harinya melakukan kegiatan hanya untuk bekerja, tidak melakukan kejahatan. Bukti itu sangat jelas jika sebelum hari kejadian, Taejong hanya mengantar makanan dan tidak pernah bertemu dengan seseorang yang mencurigakan. Bahkan semua warga tahu jika Taejong orang yang baik karena sering membantunya. Taejong juga sering membuang sampah jika dia tidak repot dengan kerjaannya. Semua tetangganya juga merasa jika Taejong tidak bersalah. Tak hanya itu saja, saat di hari kejadian pembunuhan juga, kegiatan Taejong sama dengan hari-hari sebelumnya. Dia tidak pernah menemukan hal apapun yang menurutnya aneh. Lalu sang jaksa penuntut umum membenarkan semua pengacara Jang Ho mengenai jadwal kegiatan dari Taejong. Pasalnya data itu sama dengan data yang dimiliki olehnya. Namun disinilah hal kejadian yang benar-benar sangat membagongkan. Jaksa penuntut umum kemudian langsung menanyakan beberapa hal kepada Taejong mengenai saat Taejong mengantar pesanan ke apartemen korban yaitu Nayong. Ternyata kasus ini benar-benar sangat rumit. Kok pas saja Taejong mengantarkan makanan itu ke apartemen Nayong. Bahkan si jaksa itu memojokkan Taejong karena menurut rekaman dari CCTV, Taejong keluar dari si apartemen korban sekitar 7 menitan. Dan ini merupakan hal yang sangat janggal baginya. Apalagi Taejong pada saat kejadian telah mengirim makanan ke apartemen si korban pembunuhan itu. Lalu di sini Taejong memberitahu si jaksa mengapa alasan dia keluar membutuhkan waktu 7 menit. Karena pada saat dia turun dari tangga, ia pun sempat membenarkan posisi tanaman yang menurutnya salah. Hingga akhirnya Taejong pun membenarkan posisi tanaman itu agar posisi tanaman itu bisa terkena cahaya matahari dengan baik. Bahkan di sana ia juga telah menuliskan di secari kertas agar pengelola apartemen memperhatikan setiap tanaman agar tidak layu. Kemudian si jaksa menanyakan satu hal lagi kepada Taejong berdasarkan dari CCTV setempat, yang mana pada saat itu si jaksa curiga mengapa di jalan Taejong membawa pergi koper yang nampaknya cukup berat dibawa olehnya. Taejong kemudian menjelaskan jika pada saat itu ia sedang membantu seorang nenek tua untuk membawakan kopernya. Si jaksa kemudian menunjukkan bukti gambar koper yang dibawa oleh Taejong sebelumnya. Ternyata koper itu telah ditemukan di dekat jasad pembunuhan tersebut. Dan ternyata plot twistnya, si nenek yang pernah dibantu untuk membawakan kopernya oleh Taejong itu ternyata jasadnya disimpan di koper tersebut. Anjir, di sini benar-benar saling terhubung dengan kasus tersebut. Apalagi pada saat itu ternyata CCTV hanya menangkap Taejong saja, jadi tidak ada satu CCTV yang lain ditemukan.
Menurut si jaksa itu, jika Taejong telah sengaja menghindari CCTV di jalan agar ia bisa terhindar dari tuduhan pembunuhan saat membawa koper untuk membuang jasadnya. Taejong pun benar-benar dibuat sangat bingung dengan semuanya, karena semua bukti bisa-bisanya mengarah kepadanya. Ditambah lagi saat malam hari ketika Taejong sedang beristirahat di minimarket untuk membeli jajanan, ia pun terekam CCTV saat dia membuang sampah. Yang mana dalam rekaman itu ia mendapati membawa ponsel si korban, meski Taejong telah menjelaskan jika dia tak sengaja menemukan ponsel itu saat dia makan jajan di taman. Lalu menurut si jaksa, pembunuhan itu memang berada di sekitar tempat tersebut. Hal itu tentunya membuat Taejong dan teman-teman yang mendukungnya dibuat sangat ketar-ketir, karena semuanya benar-benar saling terhubung dan akan menjebloskannya ke dalam penjara. Si jaksa itu juga mengungkapkan berdasarkan dari tim forensik, jika DNA Taejong mendekati 100% hampir sama yang ditemukan di tubuh si korban. 저건 돌려준 게 아니라 꼭 못한 겁니다. 배척합니다. 저희가 탐문 수사 중에 피해자가 Apalagi si jaksa tersebut menunjukkan satu gelang yang dipakai oleh Taejong di lokasi pembunuhan, yang mana gelang itu merupakan gelang pemberian dari Suji. Jadi di sini Taejong pun benar-benar sudah terdesak. Si jaksa juga memberitahu Taejong jika tanaman yang dimaksud tidak pernah ditemukan di apartemen itu. 그 처음부터 없었다는데 화분 키우는 사람도 없었고. Singkat cerita, setelah persidangan itu telah usai, keesokan harinya Suji pun menemui Taejong dan mengabarkan jika pengacara Jang Ho sudah berhenti dari kasus ini, karena pengacara Jang Ho telah mengetahui jika kasus ini tidak mungkin dimenangkan, mengingat semua bukti telah mengarah kepada Taejong. Suji yang meneteskan air mata kemudian menanyakan tentang keberadaan gelang yang sebelumnya telah diberikan kepadanya. Namun sayangnya Taejong tidak bisa menunjukkan gelang itu, sehingga pada saat itu juga Suji pun benar-benar dibuat sangat kecewa, hingga ia pun memutuskan hubungan mereka berdua, sehingga membuat Suji dan juga Taejong benar-benar terpukul dengan kejadian itu. 무슨 소리 하는 거야, 수지야? 변호사님. Lalu pada malam harinya, akhirnya Taejong dan para napi lainnya telah dibawa ke lapas penjara, yang mana lapas itu diisi dengan orang-orang penjahat dari kelas kakap yang sangat berbahaya. Taejong pun terpaksa harus mendekam di penjara dengan waktu yang sangat lama. Dia pun merasa bahwa dunia tidak adil kepadanya, karena sejatinya ia telah difitnah dalam kasus pembunuhan yang tidak pernah dilakukan olehnya. 해방은 5시 30분 일석점호하고 저녁 겨울에 손들어 있는 잠바도 주고 나중에 가시 입는 날 새로운 사람이 되어 있길 바랍니다. Saat di dalam lapas itu, Taejong pun telah ditemui oleh seorang pria. Dia seorang pengacara yang sempat bertemu dengan Taejong dan juga menghadiri acara persidangan itu. Dia bernama Kim Sangra. Di sini Kim mengatakan jika dia ingin membantu kasus Taejong dikarenakan kasusnya sangat janggal. Pasalnya semua kejadian benar-benar sangat terhubung yang mengarah kepada Taejong, yang mana semua detail mengenai sebelum kejadian pembunuhan itu sepertinya memang telah direncanakan oleh seseorang. Kim kemudian menyuruh agar Taejong untuk menjelaskan kembali mengenai gelangnya yang sempat ditemukan di TKP kejadian. Setelah diingat-ingat, ternyata itu bukanlah gelang milik Taejong. Seingatnya gelang tersebut tak sengaja terjatuh saat dia menginap di tempat kos milik adiknya. Menurut pengacara Kim, mungkin dengan adanya bukti gelang tersebut, Taejong nantinya bisa terbebas dari segala bentuk tuduhan. Oleh sebab itu, sang pengacara meminta alamat tempat tinggal adiknya, karena dia sendiri yang akan menyelidiki kasus tersebut. Taejong tanpa rasa curiga langsung segera memberikan alamat kepada pengacara Kim. 제가 그날 태진이 고시원에서 잠깐 정말 너무 감사합니다. 확인해 볼 필요가 있겠네요.
Lalu ketika semuanya sudah selesai, ia pun dibawa oleh beberapa orang untuk menemui seseorang di penjara. Bahkan saat itu si petugas polisi pun memang telah sengaja membiarkan Taejong dibawa oleh sekelompok napi itu. Disinilah Taejong pun dibawa ke salah satu pemimpin penjara napi yang paling ditakuti. Dia bernama Duksu. Diketahui ternyata Taejong telah dijatuhi penjara seumur hidup. Tak sampai di sini saja, Taejong juga mulai mendapati berbagai siksaan dari anak buah Duksu. 무기징역 여기요. 뭐 앞으로 두 번만 시키게. Lalu setelah Duksu selesai dengan interogasi itu, Taejong pun kembali lagi ke kamarnya, yang mana di sana ada temannya yang mengatakan jika kejahatan dari Taejong yang telah melakukan pemerkosaan serta pembunuhan terhadap wanita itu merupakan kejahatan yang sangat-sangat berat. Nantinya sekelompok Duksu akan terus mengincar Taejong untuk disiksa habis-habisan. Di keesokan paginya terlihat saat itu para napi sedang sarapan pagi, yang mana di sana Taejong malah melihat pemandangan dari kelompok napi Duksu yang tengah menagih uang kepada seorang napi lain. Taejong pun ketakutan saat melihat wajah si napi bonyok itu karena tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu. Akhirnya Taejong pun memilih meja yang jauh dengan Duksu yang sangat kejam itu. Di sana dia pun bertemu dengan dua napi. Taejong merasa cukup aman jika berteman dengan mereka berdua. Menurut kedua napi itu, jika Duksu merupakan bos di penjara ini, kekuasaannya meliputi di dalam serta di luar penjara. Menurut informasi dari napi, jika Duksu telah dihukum seumur hidup, namun karena Duksu orangnya sangat kaya, sehingga uang itu dipergunakan untuk menyuap para petugas, dan akhirnya membuat Duksu di penjara hanya 12 tahun berkat pengaruhnya itu. Duksu juga telah memiliki masa yang sangat kelam karena sang adik perempuannya telah diperkaos oleh seseorang, dan inilah alasan penyebab Duksu yang ingin mengincarnya. Singkat cerita, setelah sarapan, kedua napi itu kemudian diam-diam membawa Taejong ke suatu tempat. Taejong sudah merasa ada yang aneh kepada dua napi itu yang sangat memaksanya untuk ikut dengannya. Ternyata napi itu juga memang telah disuruh oleh Duksu untuk membawa Taejong ke tempat penyiksaan. Dan disinilah Taejong pun benar-benar dihajar habis-habisan oleh Duksu dan anak buahnya. Penderitaan Taejong tak cukup hanya sampai di sini saja. Ketika pengacara Kim datang menemui Taejong, dia pun dibuat benar-benar sangat terpukul setelah mengetahui jika Taejin adiknya telah bunuh diri di dalam kamarnya karena telah putus asa. Ya, tentunya Taejong yang mendengar sang adik tewas, ia pun merasa benar-benar sangat kecewa dengan dunia yang tidak adil ini. Di sisi yang lain, terlihat seorang napi yang bernama Yongsik sedang melihat penderitaan dari Taejong. Sepertinya Yongsik tertarik dengan Taejong yang sangat menyedihkan itu. Lalu saat di kamar, Taejong yang sudah benar-benar sangat frustasi memutuskan untuk gantung diri agar semua penderitaannya cepat selesai. Taejong pun saat itu bermimpi telah bertemu dengan Taejin, yang mana Taejin langsung menangis mengingatkan sang kakak agar secepatnya pergi dan kembali sadar. Sedangkan Taejong pun sudah kehilangan arah, apalagi sang adik telah tiada. Diketahui ternyata selama ini saking frustasi dan tak tahu harus bagaimana, Taejong sering melakukan bundir demi agar dirinya cepat meninggoy, namun aksinya seringkali selamat. Singkat waktu setelah setahun kemudian, diperlihatkan ketiga temannya yang ingin bertemu dengan Taejong, namun mereka tidak pernah bertemu dengannya karena Taejong selalu saja menolak tidak ingin bertemu dengan ketiga temannya itu, mengingat dia juga malu karena telah dituduh sebagai pembunuh. Kemudian scene yang memperlihatkan saat itu Taejong yang bersama dengan napi lain sedang berada di gereja. Seperti biasanya, Taejong masih belum bisa melupakan kejadian atas meninggal adiknya yang bundir gara-gara dirinya. Taejong hanya bisa melamun meratapi nasib sialnya di penjara ini.
kemudian Yongsik yang saat itu jadi petugas pelayan altar mulai menghampiri Taejong dan memberikan sepotong kue. Yongsik kemudian mulai peduli dengan kesedihan yang tengah dirasakan oleh Taejong. Di sini kemudian Yongsik pun memberikan nasihat yang sangat berarti untuk Taejong agar dia mau menerima takdirnya di dalam penjara yang sangat berat ini. Jika dia tidak bisa beradaptasi dengan dunianya sekarang, maka Taejong akan terus tertindas, serta kesedihan akan selalu menyelimutinya. Terbukti saat itu Taejong pun langsung menumpahkan semua air matanya. Dan singkatnya setelah pertemuan itu, disinilah Taejong pun mulai melakukan kegiatan dengan baik di dalam penjara. Mulai dari menulis tentang kisahnya, lalu berolahraga sehari 2 kali, dan juga menanam tanaman agar kehidupannya di dalam penjara tidak terasa begitu berat. Terbukti berkat dari nasihat itu, meski dia sering disiksa di dalam penjara ini, namun perlahan-lahan Taejong memiliki tujuan hidup kembali, tidak seperti biasanya. Tak hanya itu saja, Taejong juga sedikit demi sedikit berlatih ilmu bela diri agar sewaktu-waktu ia bisa membalaskan dendam kepada napi yang sudah membulinya. Kehidupan di dalam penjara, ia tak luput selalu saja dipukuli oleh napi lain. Namun bedanya kini Taejong sudah terbiasa dengan semua itu. Setelah beberapa minggu berlalu, terlihat kini tanamannya sudah mulai tumbuh. Taejong sudah mendapatkan klasifikasi level 1 dari petugas polisi. Kini Taejong pun ada perlawanan kepada para napi yang menyiksanya. Usaha latihan bela diri secara otodidak juga ada hasilnya. Diketahui Taejong juga kini sering pergi ke gereja untuk merenung dan juga berdoa. Yongsik kemudian memberikan Alkitab kepada Taejong agar selalu dibacanya. Kini Taejong sudah memiliki pencerahan dengan hidupnya. Dia pun berusaha untuk bertahan hidup di lingkungan penjara yang sangat keras ini. Singkatnya, setelah 5 tahun kemudian, yang memperlihatkan seorang pria yang wajahnya belum ditampilkan di layar kaca. Si pria itu memasuki ke sebuah ruangan yang cukup canggih, yang mana si pria itu ternyata bisa mengendalikan semua CCTV yang ada di kota tersebut. Jadi artinya ada kemungkinan besar pria itu merupakan ada kaitannya dengan kasus dari Taejong. Dan kini si pria itu akan menargetkan ke seorang pemuda lain. Entah apa sebenarnya yang akan terjadi dengan si pemuda itu. Kemudian di sisi yang lain, pagi itu memperlihatkan Taejong sedang mengurus tanaman yang kini sudah tengah tumbuh besar. Lalu seorang sipir yang bernama Jaechol sempat menghampiri Taejong, dan di sana ternyata dia ingin menitipkan satu tanaman agar diurus oleh Taejong. Dengan senang hati Taejong pun mau mengurusnya. Sepertinya sipir itu orang baik, karena sebelum dia pergi, Jaechol sempat mengucapkan permintaan maafnya dikarenakan setiap kali Taejong dihajar habis-habisan, ia tak bisa menolongnya. Tak lama dari itu datanglah Yongsik yang membawakan sepotong kue untuk Taejong. Lalu Yongsik langsung memberikan gelang salibnya kepada Taejong, dikarenakan hari ini ternyata Yongsik telah dibebaskan dari hukumannya. Tentunya hal itu membuat Taejong sangat sedih, karena ia harus kehilangan orang yang selalu membimbing dan paling peduli kepadanya. Yongsik berkata jika dia akan memulai hidup baru dan akan meneruskan toko servis milik ayahnya. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, terlihat Taejong yang sedang membaca buku Alkitab seorang diri. Lalu di sana ia pun melihat salah satu seorang napi baru yang dibuli oleh para napi lain. Namun ia tak bisa berbuat apapun untuk menghentikan aksi main hakim sendiri. Kemudian di hari itu, yang memperlihatkan kini Taejong yang menjadi pelayan altar sebagai ganti dari Yongsik. Tak lama dari itu datanglah si napi baru yang dibuli tadi. Di sana ia pun diperintahkan untuk melakukan pengakuan dosa, sedangkan untuk Taejong sendiri yang akan mendengarkannya.
Siapa yang menyangka ketika si napi baru itu menceritakan semuanya, kasusnya sama dengan kasus yang telah dialami oleh Taejong. Disinilah akhirnya Taejong benar-benar merasa sangat janggal dengan kasus si napi baru itu. Ditambah lagi si napi dan juga si Taejong memiliki pengacara yang sama, yaitu si pengacara Kim Sang-ra. Si napi baru itu pada saat dia bertemu dengan Kim dan pengacara itu yang meminta agar si napi mau memberikan alamat rumahnya agar dia bisa membantunya secara diam-diam. Justru nyawa sang ibu harus tewas. Nah, disinilah akhirnya Taejong mengerti jika mereka berdua sedang dijebak oleh si Kim. Karena dulu juga Taejong sempat meminta bantuannya, namun sang adik dinyatakan tewas akibat bundir. 개새끼들 내가 속을 줄 알고. Lalu di pagi hari itu para napi dikejutkan dengan napi baru yang melakukan bundir. Bedanya dia tewas, sedangkan dulu Taejong meski melakukan bundir, namun takdirnya berkata lain hingga dia hidup sampai saat ini. Dalam keadaan yang terkejut itu, ia pun pergi ke ruang besuk yang mana pada saat itu datanglah pengacara Kim. Lalu Taejong pun mengatakan kepada Kim jika ada tahanan baru yang telah meninggal akibat bundir. Taejong kemudian membeberkan jika tahanan baru itu kasusnya sama seperti dirinya dulu. Bahkan si napi itu juga mengatakan bahwa sang ibu telah tewas setelah Kim menemui sang napi baru itu. Nasib dari si napi baru itu juga sama dengannya. Setelah Kim mau membantunya, malah sang adik ditemukan tewas gantung diri. Tentunya di sini Taejong pun mendapat kesimpulan jika Kim ada kaitannya dengan kasus ini. Jadi dia telah menjebaknya masuk ke dalam penjara, sedangkan sang adik dibunuh. Lalu Taejong pun langsung menyerang Kim, dan di sini dia pun akhirnya memiliki tujuan hidup baru kembali. Jika dia pasti akan membalas dendam kepada Kim karena telah menyebabkan dia masuk ke dalam penjara serta akan memburu Kim. Tentu perkataan itu membuat Kim terpancing emosi. Ia pun mengatakan jika memang dia orang yang telah membunuh adiknya karena saat itu Taejong menemukan gelang milik Taejong. Namun sayang saat dia akan memberitahu Suji, dia keburu tewas dibunuh. 개새끼야. Lalu untuk memulai balas dendamnya, pertama-tama ia pun keluar jadi petugas altar, kemudian merencanakan aksi balas dendamnya. Lalu adegan kemudian mundur ke beberapa hari sebelumnya, yang mana saat itu ada acara pelelangan patung karya seniman dari Arleli. Banyak para kolektor yang menginginkan patung tersebut, bahkan harganya semakin naik melejit sangat tinggi. Hingga pria bernomor 39 menawarkan seni patung itu sebesar 3 miliar. Namun tak lama dari itu pria yang berada di lantai atas langsung menawar patung itu seharga 3,5 miliar. Kemudian penyelenggaraan pelelangan sempat berhenti sejenak agar ada seseorang yang mau menaikkan harganya lebih tinggi. Dari sini pria nomor 39 itu telah dihubungi oleh si pria yang menawar 3,5 miliar yang tadi. Dia bernama Johan, yang mana Johan langsung mengincar pria itu agar mau memberikan patung itu. Jika dia menolak, maka dia akan menyakiti anaknya. Tentu mendengar ancaman tersebut membuat nomor 39 langsung gentar. Dia pun mulai melakukan penawaran lagi. Meski harga penawarannya tinggi, namun tetap saja Johan yang berhasil memiliki patung tersebut. Singkat cerita, setelah pulang dari pelelangan, Johan pun telah menerima kiriman patung dari nomor 39. Lalu Johan yang memiliki harta yang sangat berlimpah langsung menghubungi pria nomor 39 itu dan mengatakan jika anak dari nomor 39 telah dibebaskan dari berbagai hukuman karena orang yang menggantikan anaknya di penjara telah tewas bundir dan napi yang dimaksud adalah napi baru itu. Kemudian di keesokan harinya saat Johan sedang mengadakan rapat pembelian lahan, dia pun dihubungi oleh Kim.
jika aksi mereka telah diketahui oleh Taejong. Mendengar itu, Yohan kemudian langsung menghubungi seorang pria yang saat itu sedang mengurus para mayit. Dan pria itu sepertinya disuruh oleh Yohan untuk membereskan masalah itu. Scene kemudian yang memperlihatkan kembali Taejong yang saat itu di lapas didatangi oleh antek-antek Duksu yang ingin menghajar Taejong. Namun karena kini Taejong telah memiliki tujuan baru, yaitu untuk balas dendam, akhirnya dia pun melawan mereka semua dengan berbekal ilmu bela diri otodidak yang selama ini selalu dilatih. Terbukti kali ini ia bisa menghajar para pembeli tersebut. Kemudian diperlihatkan di tempat lain ada dua orang cewek yang berhenti di tempat toko servis milik Yongsik. Di sana salah satu wanita yang bernama Yunbi kemudian langsung mengambil uang milik Yongsik, sedangkan Yongsik sendiri menyerahkan uangnya begitu saja kepada Yunbi. Setelah Yunbi pergi, Yongsik pun didatangi oleh pendeta penjara yang mengabarkan jika kini Taejong sudah tak lagi menjadi pelayan altar di gereja. Lalu Shin berpindah ke penjara. Saat itu Duksu mulai khawatir dengan ancaman sebelumnya dari Taejong agar jangan lagi mengganggunya. Bahkan berita itu ternyata sudah menjadi buah bibir di kalangan para napi lain. Salah satunya ketika kedua napi itu sedang membicarakan kekalahan Duksu. Tanpa sangka Duksu menguping pembicaraan mereka berdua, langsung menghajarnya. Sehingga terjadilah keributan. Napi itu dihajar habis-habisan oleh Duksu. Alhasil dari keributan tersebut membuat salah satu pemimpin bos penjara yang bernama Gang Jae akan melakukan penyerangan terhadap geng Duksu. Namun beruntungnya saat itu Jaechul datang melerainya. Jaechul kemudian membawa Duksu ke pemimpin lapas penjara itu, yang mana dia bernama Pak. Pak memberitahu Duksu jika sebentar lagi ada dua napi baru yang terlibat dengan kasus keuangan, dan di sini Pak meminta agar Duksu memanfaatkan keduanya. Nantinya dia juga akan mendapatkan imbalan yang cukup besar. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan Taejong yang didatangi oleh Yongsik karena dia khawatir setelah mendengar dari bapak pendeta jika Taejong telah berhenti dari pelayan altar. Taejong kemudian memberitahu rencananya jika kali ini dia telah memiliki tujuan hidup lagi dan akan merencanakan aksi pelariannya dari penjara itu. Lalu terlihat Duksu sedang mengutus salah satu anak buahnya untuk memberi pelajaran terhadap Taejong yang telah mengalahkan anak buahnya. Sedangkan Taejong sendiri mulai melakukan aksinya dengan secari kertas untuk melakukan perencanaan kabur dari penjara. Setiap harinya ia selalu menghafal semua kejadian di dalam penjara dengan sangat baik. Setiap detail di penjara itu tidak pernah terlewatkan. Kali ini rencana kabur meloloskan diri pasti akan segera terlaksana setelah dia berhasil memperhatikan berbagai kondisi di dalam sel tersebut. Hingga setelah beberapa waktu, salah satu anak buah Duksu yang sebelumnya dikirim akhirnya pindah ke kamar Taejong. Di sini Taejong pun telah menyadari jika si napi itu merupakan suruhan Duksu. Dan disinilah untuk yang kedua kalinya, ia pun langsung membrutal. Kemudian saat pagi hari tiba, ketika absen betapa sangat terkejutnya Duksu setelah melihat jika Taejong masih baik-baik saja. Sedangkan anak buah yang dikirim olehnya langsung takluk kepadanya. Saat makan tanpa banyak basa-basi, Taejong langsung menghampiri dan memprovokasi Duksu tentang adiknya yang diperkaos. Sehingga hal itu membuat emosi Duksu tak terkendali lagi. Dan pada akhirnya Taejong pun dihajar oleh Duksu. Namun dia sengaja mengalah karena memiliki suatu rencana. Hingga ketika petugas datang, Duksu pun akan dimasukkan ke dalam sel isolasi untuk beberapa hari ke depan.
Lalu saat Taejong sedang menyiram tanaman, dia pun didatangi oleh Jae-chul yang memberikan busa spon yang diminta oleh Taejong sebelumnya, yang mana busa spon tersebut nantinya akan digunakan untuk pelariannya. Setelahnya di sanalah pot yang sudah diberi busa spon langsung segera disimpan di suatu ruangan. Di keesokan harinya rencana pertamanya dimulai dengan menyandra salah satu tahanan yang akan bekerja di blok B. Kemudian Taejong disuruh oleh petugas sipir untuk mengambil kunci. Dengan segera mungkin, Taejong langsung pergi ke ruangan yang sebelumnya dia membawa pot tersebut. Kemudian spon busa tadi langsung dikeluarkan, lalu Taejong langsung segera menduplikasi kunci itu. Lalu setelahnya dia pun membawa kembali tanaman itu ke tempatnya. Kemudian langsung mencetak kunci dengan lekatos. Kemudian dia langsung menyimpan cetakan kunci tersebut di tempat yang aman. Tak lama kemudian, datanglah petugas rumah sakit yang bernama Baera. Yang mana Baera ini sebelumnya telah diperintahkan oleh Yohan agar menghabisi Taejong. Yang mana dikarenakan Taejong telah mengetahui kejahatannya Yohan dan antek-anteknya, dia pun berpura-pura akan melakukan vaksin terhadap para napi. Saat itu para napi sedang bekerja, kemudian diberhentikan karena akan divaksin. Sementara itu, Taejong keluar belakangan karena dia sedang memperbaiki mobil sipir yang sering mogok. Tentu disinilah aksi cerdas dari Taejong yang langsung memanfaatkan situasi itu untuk membuat kunci. Tak berselang lama dari itu, si petugas sipir itu langsung menemui Taejong. Untungnya pekerjaan Taejong telah berhasil membuat kunci tersebut, dan dia telah berhasil melewati sipir itu karena kunci yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam hamburger. Lalu saat Taejong sedang dalam perjalanan, dia pun dicegat oleh sekelompok Gang Jae, lalu dibawa ke tempat sepi, yang mana sebelumnya Gang Jae sangat tertarik dengan keberanian dari Taejong saat melawan kelompok Duksu yang tak kenal takut. Di sini Gang Jae ingin agar Taejong bergabung ke dalam kelompoknya. Nantinya ia akan membantu Taejong untuk menyingkirkan Duksu. Saat itu Taejong belum sepakat dengan tawaran itu. Lalu ketika Taejong sudah berada di kamar selnya, ternyata di sana sudah ada petugas sipir yang meminta agar Taejong bertanding untuknya. Di sini si sipir lapas itu mengatakan jika dia telah menggantikan seseorang supaya Taejong tidak ikut vaksin. Sebelum pertandingan itu dimulai, kelompok Gang Jae lah yang menyeting seluruh pertandingan ini. Sayangnya rencana kabur melarikan diri bersamaan dengan pertarungan itu. Sehingga untuk mempersingkat waktu, Taejong langsung segera melawan musuhnya, lalu segera pergi dari sana. Saat dalam perjalanan, namun dia malah bertemu dengan si sipir yang sedang mengobrol bersama dengan Baera. Alhasil Taejong pun harus disuntik vaksin. Dan singkatnya itulah tadi ya guys, alur cerita film yang berjudul The Manipulated Part 1 yang dirilis tahun 2025. Semoga kalian terhibur dengan channel cerita drakor ini.